Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu ya nak. Hari ini Ibu akan mengajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan yaitu sistem gerak yang terdiri dari 3, yaitu gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air itu misalnya ikan. Ikan itu memiliki beberapa alat di dalam tubuhnya, yaitu misalnya kalian tahu, yaitu seperti insang, ya, kemudian sirip. Nah, itu yang digunakan ikan dalam berenang pada air. Ya, kemudian gerak hewan di udara. Misalnya pada burung ini dia memiliki sayap, ya. Kemudian dia menggunakan bantuan dari udara atau angin, ya, untuk menumpang angin tersebut ke dalam sayapnya, ya. Oke, kemudian di sini ada gerak hewan di darat. Nah, gerak hewan di darat ini menggunakan, misalnya harimau ini menggunakan kakinya, ya, untuk berpergian kemana-mana, berlari kemana-mana, itu menggunakan keempat kakinya, ya. Oke, makannya itu menggunakan mulutnya, hidungnya untuk bernapas, matanya untuk melihat, berkedip, dan telinganya itu untuk mendengar, ya. Kemudian di sini ada sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan terdiri dari beberapa gerak, yaitu yang pertama gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuhan. Contohnya yaitu Hydrilla verticillata. Kemudian gerak hygroskopis adalah gerak tumbuhan yang membuka dinding sporangium pada tumbuhan paku. Contohnya Gisin max atau disebut dengan kedelai, Erythrina variegata yaitu cangkrik. Kemudian di sini ada gerak esionom, adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak esionom ini terdiri dari 3, yaitu gerak tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Sedangkan gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Yang ketiga, gerak nasti adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, di sini ada geotropisme, 3 gerak hidrotropisme, 4 gerak stigmotropisme, yang kelima gerak kemotropisme. Contoh dari gerak fototropisme, yaitu di sini ada tumbuhan dari kacang hijau, ya. Tumbuhan ini bergerak menggunakan atau dengan rangsangan dari rangsangan matahari, ya, nah, sinar matahari. Nah, gerakan ini kalau misalnya tropisme positif itu yang mendekati arah rangsangan atau arah rangsangan matahari, sinar matahari. Sedangkan kalau tropisme negatif itu menjauhi rangsangan, misal dia tidak mendekati dari sinar matahari, ya. Yang kedua yaitu gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini yaitu tumbuhan yang batangnya itu melengkung ke arah, bisa ke bawah atau ke atas, ya. Untuk ke arah ke bawah yaitu gerak geotropisme yang positif, karena gerak akarnya itu menuju ke arah pusat bumi. Sedangkan gerak yang batang menjauhi pusat bumi yaitu geotropisme negatif, ya. Kemudian di sini ada gerak hidrotropisme. Nah, di sini dipengaruhi oleh sumber air, ya nak. Gerakan ini dipengaruhi sumber air. Jadi
pertumbuhan akarnya itu menuju sumber air ya, jadi memiliki akar yang cukup panjang untuk menjangkau air. Kemudian gerak stigmotropisme. Nah, ini gerakannya itu seperti tumbuhan timun atau kacang panjang, labu, anggur dan sebagainya, karena terlihat pada batangnya ini ada sulur-sulurnya ya, atau melilit pada suatu batang ya nak. Kemudian di sini ada gerak kemotropisme. Nah, di sini gerak kemotropisme ini dipengaruhi oleh zat kimia, di mana di sini ada kepala putik ya. Kepala putiknya ini akan terkena dengan sekuk sari dari bunga ya. Kemudian akan terjadinya bakal buah dan bakal biji. Setelah itu ya akan menjadi sperma ya nak. Nah, dari spermanya ini bakal biji dan bakal buah akan menghasilkan sel telur. Itu yang dinamakan gerak kemotropisme ya. Kemudian di sini ada gerak nasti. Gerak nasti ada 4 ya. Gerak seismonasti. Yang kedua gerak niktinasti. Yang ketiga gerak fotonasti. Yang keempat gerak termonasti. Ya, seismonasti ini gerak nasti itu dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Sedangkan gerak niktinasti yaitu dipengaruhi oleh sentuhan yang nutup atau tertidur ya nak. Jadi membukanya pada siang hari. Oke. Kemudian fotonasti yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Sedangkan termonasti yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan berupa suhu. Ini contohnya ya nak. Tugas dari ibu bisa kalian baca sendiri di sini ya nak. Amatilah tumbuhan yang ada di sekitarmu, temukan 2 tumbuhan yang berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakan tumbuhan tersebut sesuai dengan tabel ya nak. Oke, sekian materi dari ini. Semoga materi yang ibu berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.